Thank you YouTube sudah klik video ini, dan kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk melihat keganasan dari pembukaan Ruy Lopez yang dimainkan oleh Putih dan berhasil mengalahkan beberapa Grandmaster top dunia. Nah, oke, langsung saja ya, kita simak papan analisanya. Dan kali ini ini memakan korban ya, keganasan Ruy Lopez memakan korban GM Gokes Domaraju dari India. Kita lihat langsung kawan gamenya bagaimana, dan ini dimainkan oleh Maxim Vasir Lagraf kawan ya. Jadi dia hobi dengan pembukaan E4 dan kebetulan hitam. Nah, ini juga berani menantang dengan pembukaan E5 juga. Oke, ini pembukaan Ruy Lopez tentunya diawali dengan E4 E5 dan dibalas dengan kuda F3, kuda F4 menahan pion, dan dibalas dengan gajah ke B5. Nah, ini adalah standar dari pembukaan Ruy Lopez. Pattern awalnya seperti ini kawan. Jadi untuk kalian yang ingin bermain Ruy Lopez bisa kalian tiru langkah gerakannya, yaitu E4 E5. Oke, kita ulang. E4 E5, kuda F3, kuda C6, dan ada langkah gajah ke B5. Nah, dan di Ruy Lopez banyak sekali variasinya kawan. Nah, dan di sini dipilih hitam dengan variasi Morphy Defense. Nah, ini salah satu variasi yang sangat kuat kawan ya, dengan menggerakkan A6 mengusir gajah kuat kita, dan dimundurkan saja. Dan ini masuknya ke Chosyu Defense ya, dengan kuda ke E7 di sini. Nah, ini masuknya Chosyu Defense. Nah, di teman-teman yang melawan Morphy Defense kemudian ada gerakan kuda di sini. Nah, ini bisa kalian tiru langkahnya ya. Sebagai Putih kalian bisa gerakan pion. Nah, ini ya ke C3 sini. Oke, untuk membuka jalur gajah, menantang pertukaran di pusat. Oke, kuda, tentunya ini hanya sebuah gerakan loncatan kawan, penjembatan, dan ditantang pusat. Nah, menduduki pusat Putih. Nah, jadi untuk kalian yang bermain Ruy Lopez bisa kuasai pusat dengan baik kawan ya. Nah, ini ada langkah makan pion dan dimakan dengan kuda saja, dan hitam rokade. Ada langkah dorongan pion dengan mengancam pion, melindungi pion. Nah, ini langkah standar. Nah, ini belum ada satu serangan. Nah, ini menukar gajah karena gajah hitam ini mungkin kurang bagus, dan Putih ini sangat kuat sekali ya, menekan ke arah raja sini. Jadi ditukarlah, tapi ditolak. Nah, ini akhirnya diterima dengan mengancam. Nah, ini langsung ke arah pusat permainan raja. Jadi untuk teman-teman bisa mengcopy ya, meniru langkahnya. Jadi menggerakkan kudanya ke sayap raja, dan serangan juga ke sayap raja seperti ini kawan. Nah, ini ada gerakan ke E3, tujuannya untuk menumpuk benteng di sini kawan, dan benar saja ini ditumpuk. Nah, untuk menguasai jalur terbuka di peta E, dan ditukar. Nah, ini segera menukar kawan ya, karena serangannya cukup kuat ini di peta E. Nah, kalau sudah tidak ada ratu, biasanya raja yang bergerak untuk membantu penyerangan seperti ini kawan ya, dan mengancam raja
kuda mundur. Nah ini karena permainan setengah terbuka, nah biasanya gajah lebih diuntungkan. Benteng ditukar saja, nah, mengambil alih permainan. Nah di end pasan ini namanya kawan ya, ambil, ini langkah kesalahan, dan di sini ini langkah kesalahan. Nah, karena nanti ada dorongan seperti ini kawan ya, kalau dimakan, nah dia pionnya ini tidak terlindungi. Nah ini diambil saja pionnya. Nah ini juga langkah kesalahan. Sebenarnya mungkin bisa mengambil celah di sini. Nah ini kuda ke sini tadi ya kawannya, membantu penyerangan pion. Nah ini membiarkan pion diambil ya, dengan kompensasi mendapat kuda apabila pion diambil. Masih mencoba untuk mengambil pion. Ditukar saja dan ada serangan ganda di sini ya kawan. Nah ini hitam mundur di sini kawan ya, karena ada serangan ganda di sini. Nah, dimakanlah. Dan di sini juga kesalahan dari putih ya, harusnya bisa segera menutup. Nah hitam juga salah. Sini putih memiliki 2 pion. Nah unggul 1 perwira. Nah yang bisa dimanfaatkan seperti ini kawan. Nah di sini, nah ini cara putih bermain ending ya. Biasanya memang Ruy Lopez itu unggulannya nanti di ending. Nah ini diserahkan saja pionnya ya sudah. Nah ini sudah pasti promosi, pion bisa dihalang. Ini udah kayak bisa maju kawan ya. Nah, langsung menyerah. Itu kawan 61 langkah, cukup panjang ya, karena memang Ruy Lopez itu kekuatannya nanti di ending dan serangan di sayap-sayap raja di sini kawan. Itu Ruy Lopez. Jadi untuk yang ingin bermain Ruy Lopez bisa meniru gerakan langkah dari pemain putih seperti Maxim Vachier-Lagrave ini suka bermain Ruy Lopez. Nah, oke, kita lanjut ke game berikutnya. Nah ini yang memakan korban salah satu Grandmaster terkuat juga dengan elo rating 2800. Udah 2863 ya, unggulan top dunia yang dikalahkan oleh Maxim Vachier-Lagrave dengan menggunakan pembukaan Ruy Lopez. Nah di sini memang ketika kalian menghadapi pemain yang di atas kalian, biasanya kalian bisa gunakan Ruy Lopez ini untuk mendapatkan imbang. Nah jadi remis saja sudah bagus ya kalau menghadapi lawan yang di atas kita. Tapi kalau kalian bisa mencari celah, nah maka harapan remis itu bisa menjadi kemenangan. Itu kawan ya. Jadi kita bisa belajar dari kemenangan Ruy Lopez di partai E4. Nah oke, pembukaan langsung dari E4, E5, kuda F3, kuda F6. Nah, di sini pattern awal dari Ruy Lopez yang bisa kalian pelajari, dan di sini dipilih variasi sama Morphy Defense dari hitam mundur saja, dan bedanya dengan yang tadi yaitu Josio Defense. Nah kalau yang ini masuknya ke Columbus variasi, jadi kuda yang tidak ke E7 seperti tadi yang bergerak ke G7, ini langsung ke F6. Nah di sini namanya Columbus variasi ya. Kalau di sini tadi Cosio, nah ini Columbus, sama-sama konya kawan ya. Oke, langkah standar rokade. Nah ini nanti rokade bisa mengambil. Nah ini nanti
bisa Rio Gambit mengambil ini tapi tidak diambil, namanya Kosyu, dan ini beralih ke permainan tertutup. Ketika dia menggerakkan gajah ini kawan, jadi masuknya mode defense. Kalau tadi milih Columbus tapi beralih lagi menjadi tertutup. Ini yang tertutup ini karena gajah menggerakkan. Oke. Nah, di sini langkah standar melindungi pion, membuka jalur pelarian gajah. Nah, menutup jalur gajah ini, pion maju. Nah, ini yang kedepannya akan jalur terbuka kawan ya, maka benteng segera di sentral. Nah, langsung didorong pusat. Nah, ini membuka sentral dan ini ya dibuka oleh hitam putih, dan ini ada langkah yang mengejutkan karena kuda yang dimakan oleh benteng di sini, dan ini termasuk langkah yang brilian sekali ya kawan ya, langkah brilian di sini. Nah, ini tujuannya apa? Kalau nanti dimakan kuda seperti ini, nah ini ada langkah ke depan, nanti ini bisa masuk ke sini dan bisa menyerang skakmat di sini. Nah, jadi terusannya seperti ini kawan. Nah, dan seperti ini. Nah, ini juga langkah yang salah sebenarnya, bisa makan dengan ratu ya harusnya ya. Nah, tapi memakan dengan kuda. Nah, kuda melindungi, dan ini bisa dimakan kawan ya. Nah, tapi nanti ada garpuan di sini. Ini kalau seperti ini kawan, misalnya ini dimakan ya. Nah, ini ada langkah seperti ini. Ini dapat menteri, ini otomatis pasti lari. Ini dapat menteri di sini dan skakmat nanti di sini. Di sini skakmatnya seperti itu kawan. Dan kita kembali. Nah, di sini dipilih hitam. Nah, putih memakan kuda. Ini brilian, langkah baik ya, karena ini jalur terbuka dan harus ditutup. Ini tidak memakan dengan pion karena terlalu berbahaya kawan. Nah, kembali lagi mengancam skak dan ada makan di sini. Ya kawan, ini kalau sekak di sini nanti dimakan, jadi belum siap. Nah, ada langkah dorongan putih. Masih harus berhati-hati ya, karena ini ada lanjutan ke sini kawan ya. Brilian sekali mengancam skakmat hitam. Nah, ini penuh dengan serangan ya. Di pengorbanan yang tadi dikembalikan menggunakan gajah, mengancam makan, dan di sini ada langkah makan, pertukaran. Ini langsung dikorbankan untuk melindungi ini kawan, kalau dimakan nanti kuda yang kena. Oke, tukar, dan di sini kuda dapat pion. Nah, ini sudah saling pertukaran kawan ya. Nah, di sini kita adjust dulu. Nah, dilanjut dengan raja pindah ke file H5. Ini turun. Nah, dan dimakan saja ini pion ya.
mengancam tempo, mengancam gajah. Nah, dimakan pion, dan ini satu kesalahan, turun ke bawah. Harusnya bisa naik dan membantu penyerangan. Langkah yang bagus. Ada skak mengambil pion, mengancam tukaran. Ada langkah melindungi pion promosi. Nah, ini ya, dilanjut melindungi pion promosi, dan kuda terjebak. Nah, di sini sudah pastikan menang kalian, karena tidak bisa melindungi petak B2 di sini ya. Nah, di sini nanti pion ini akan promosi dan tidak bisa terbendung lagi ya, pionnya promosi, dan nanti pasti hitam akan kalah. Nah, itu kawan, jadi yang ingin bermain Ruy Lopez, nah, bisa meniru langkah-langkah ini sehingga kalian lebih matang dan mempunyai ide dalam bermain Ruy Lopez. Nah, karena banyak sekali yang memainkan Ruy Lopez ketika memegang putih dan dia menang kawan. Jadi cukup recommended sekali ketika kalian bermain dimanapun ya kalian berada, ketika bermain Ruy Lopez akan mendapat kemenangan yang signifikan. Nah, itu kawan yang bisa kita simak dari game-game Grandmaster kali ini. Dan terus semangat dalam bermain catur. Salam catur, Gen Una Sumus. Kita satu keluarga.